RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Gimana kabar Anda pendengar dan pemirsa? Harapannya masih tetap semangat ya di pagi hari ini di awal minggu bulan Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, mengawali pekan ini perhatian kita di Sumatera Utara tengah tersedot ya pada sebuah kabar penegakan hukum yang cukup mengejutkan sekaligus memprihatinkan ini. Topik ini terasa sangat krusial dan hangat sekali karena diperbincangkan pasca adanya operasi tangkap tangan atau OTT dari tim penindakan KPK di wilayah Sumatera Utara pada pekan lalu yang berujung pada penetapan status tersangka terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin. Nah, tentu publik kembali bertanya-tanya mengapa fenomena miris ini seolah menjadi siklus yang terus berulang. Di tengah upaya perbaikan birokrasi, sistem merit, dan juga pengawasan ketat, kenapa integritas kepemimpinan daerah masih kerap goyah ini oleh jerat proyek, jabatan, maupun gratifikasi. Lewat dialog pagi ini kita akan membedahnya dari sisi dampak sosial bagi masyarakat, sekaligus menganalisis melihat bagaimana ke depan penegakan hukum kita bisa memberikan efek jera juga ini, agar kasus serupa tidak terus menjadi pemandangan yang berulang di Sumatera Utara khususnya. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bang Hendro Susanto MIKOM selaku tokoh muda Sumatera Utara dan pemerhati masalah sosial. Selamat pagi Bang Hendro. Selamat pagi Mas Andreas, selamat pagi Pak Panca Sarjana Putra, Pak Doko, dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Sumatera Utara. Baik. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti kita juga akan berdialog dengan Dr. Panca Sarjana Putra SHMH selaku dosen dan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Anda tentunya bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, Bang Hendro, ini gimana melihat kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Langkat ya, yang menetapkan menjadi tersangka? Kalau dari segi sosialnya, kemudian dari segi psikologis masyarakat Sumatera Utara ketika mendengar kabar ada lagi kepala daerah yang tertangkap oleh KPK karena kasus begitu. Gimana Bang Hendro menilainya? Bang Andreas dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Sumatera Utara, pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas musibah OTT yang terjadi pada Bupati Langkat beberapa hari yang lalu, dan ini kejadian yang sekali dalam kurun waktu hampir 1,5 tahun kemungkinan priorisasi dari kepala daerah yang ada di Sumatera Utara. Dan itu bersama juga dengan ditangkapnya OTT kepala daerah di tempat yang lain seperti itu. Jadi ini sebuah keprihatinan dan ini sebuah musibah dan masalah yang cukup dahsyat dan harus dilakukan upaya preventif pencegahan sehingga tidak terjadi lagi hal begini. Sungguh kita mendengar dari masyarakat Sumatera Utara khususnya di warga Langka, mereka sangat berduka karena kesekian kali back to back kepala daerahnya masuk di OTT oleh KPK. Kami juga berterima kasih pada KPK dan para perangkat penegak hukum ya yang sudah melakukan upaya-upaya yang luar biasa dalam kita berjuang menurunkan indeks korupsi yang ada di Sumatera Utara khususnya di kabupaten kota, sehingga ke depan Sumatera Utara jangan terjadi lagi korupsi OTT. Jadi Bapak Ibu sekalian para pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Hendro Susanto. Kita masalah Langkat bukan masalah individu yang pribadi, tapi adalah masalah bencana bahwa ada tata kelola pemerintahan dan ada masalah celah yang dimiliki oleh pemerintahan untuk melakukan korup. Dan ini sangat tidak baik bagi jalannya pemerintahan yang tujuan dari pemerintahan dari Pak Prabowo adalah menghadirkan clean governance dan good governance seperti itu.
Nah, yang kedua kita juga melihat bahwa masalah Langkat ini adalah masalah back to back. Dan ini bukan pertama kasus OTT di Langkat, tapi tidak memberikan efek jera bagi kepala daerah yang ada di Langkat. Nah, modusnya ini sangat klasik ya, tapi berulang seperti proyek, dugaan gratifikasi, dugaan jual beli jabatan, terus kedekatan politik antara penguasa dan penyedia proyek dan tim ses, sehingga korbannya adalah warga Langkat, khususnya bisa bicara pendidikan, ya bicara lain-lain yang harusnya pemerintah itu hadir, bagaimana menghadirkan mandatori dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ya yaitu menghadirkan masalah kesehatan dan pendidikan untuk diterima oleh masyarakat di Langkat. Kita juga prihatin beberapa pekan lalu juga beliau hadir tengah masyarakat di Samberjo, Kecamatan Binjai, Langkat, menjanjikan bahwa bulan Juli, Agustus akan melakukan perbaikan jalan, tapi faktanya dengan beliau ditangkap, ini juga sungguh-sungguh miris dan memprihatinkan. Sangat-sangat mengecewakan bagi kita semua sebagai orang beragama, kita memiliki iman, kita sangat kecewa dengan perilaku ini. Seperti itu, Mas. Iya. Kalau dari pengamatan Bang Hendro sendiri sebagai salah satu orang asli dari Langkat nih Bang ya, kenapa pola korupsi atau mungkin penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah itu seolah-olah menjadi lingkaran yang terus berulang-ulang begitu, bahkan di tempat yang sama oleh pejabat yang berbeda ini? Ya, Mas Andreas, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Sumatera Utara dan Langkat. Halo? Iya. Dengar suara saya? Iya, Mas. Ya. Jadi kalau kita melihat pengawasan, sebenarnya sudah kita lakukan pengawasan secara luar biasa. Jadi cuman masalahnya, Mas Andreas dan para pendengar, ya ada situasi yang tidak kondusif di saat pilkada kemarin, yaitu pembiayaan politik yang cukup tinggi, terus sehingga ada seperti take and give antara tim ses dan segala macam dan seterusnya. Terus yang kedua, pemahaman hukum, untuk sadar hukum bahwa apapun namanya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu tidak dibenarkan secara hukum, dan semua warga negara tunduk pada hukum, dan kita bersyukur punya KPK, punya kepolisian, punya kejaksaan yang sudah berupaya sedini mungkin melakukan early warning system untuk bagaimana para pemangku kebijakan di level nasional, level provinsi dan kabupaten kota, ya sampai level desa untuk tidak memiliki niat untuk berkorupsi seperti itu. Nah, jadi sehingga pembiayaan politik ini yang tinggi, sehingga diduga kemungkinan ada untuk mengembalikan biaya dan seterusnya atau cost recovery seperti itu. Nah, yang kedua, sebenarnya Mas, kita sudah melakukan baik dari BPK dan seterusnya untuk melakukan penguatan sistem pengendalian di institusi gitu. Jadi dan yang ketiga, kita juga sudah melakukan penguatan lembaga penegakan hukum. Nah, cuman kalau perilaku dari kepala daerah yang tidak tanda kutip ya takut terhadap penegak hukum, akhirnya mereka kebablasan seperti itu. Nah, bisa jadi kalau kita melihat Mas Andreas, karena bisa ada sisi kelemah dalam pengawasan internal pemerintah. Harusnya inspektorat di sini cukup gagah memberikan advice, masukan pada bupati agar jangan melakukan tindakan dengan korupsi, seperti itu. Dan yang berikutnya, ada budaya permisif juga terhadap konflik kepentingan, seperti itu, di masyarakat kita. Akhirnya udahlah, mereka mau ngapain, segala macam, dan seterusnya ini juga harus kita inikan, begitu. Dan yang berikutnya adalah hukuman sosial. Ya kan, ini juga masih rendah, terhadap koruptor juga masih rendah dibanding keuntungan yang diperoleh. Ini juga masih rendah, Mas. Jadi sehingga masyarakat juga harus kita sadarkan untuk membangun melek hukum, sadar hukum bahwa masyarakat punya kontrol mengawasi jalannya roda pemerintahan baik kepala daerah, baik level provinsi maupun bupati seperti itu Mas, dan wali kota. Iya. Baik, Bang Hendro, ini informasi yang diungkap oleh KPK bahwasanya kasus ini ikut menyentuh sektor sensitif ya, seperti dinas pendidikan, mulai dari masalah mutasi jabatan hingga dugaan pungutan ini terkait kepala sekolah. Kalau dari pengamatan Bang Hendro sendiri, bagaimana sebenarnya dampak sosial jangka panjangnya bagi dunia pendidikan untuk anak-anak kita nih di Langkat? Ya, sebenarnya ini kalau kita lihat case-nya yang seperti disampaikan oleh KPK live di semua jurnalis dan masyarakat Indonesia ya dan Sumatera Utara, itu juga kita melihat ini kasusnya juga berulang Mas. Kejadian sebelumnya juga masalah pendidikan dan seterusnya seperti itu, ada kompensasi sekian persen dari dana BOS, terus ada kompensasi sekian persen dari dana desa diduga ya. Dan ini juga terulang lagi. Nah,
dampak korupsi terhadap masyarakat, tentu ini sangat tidak baik dalam membangun dan baik membangun indeks pembangunan manusianya dan membangun infrastruktur ekonomi yang ada di wilayah Langkat seperti itu. Nah, contoh misalnya kalau kita bicara pendidikan, maka sesungguhnya kalau anggaran itu diberikan secara ikhlas dan tulus dalam membangun pendidikan, maka kita akan berdampak pada IPM Langkat akan naik secara signifikan. Tapi kalau memang di awal perencanaan itu diduga, patut diduga diniatkan untuk berapa ini itu segala macam, maka itu tidak berdampak positif bagi pendidikan yang ada di Langkat seperti itu. Nah, belum lagi masalah jabatan. Ini karena tidak ada meritokrasi. Itu yang kita bersama Bapak Gubernur di periode sebelumnya, Pak Edi dan Pak Wakil Gubernur Pak Musara Jeca, kita berjuang menghadirkan meritokrasi di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Tuhan Maha Kuasa, kita bisa membuat meritokrasi di Sumatera Utara dalam waktu 9 bulan. Dan itu saya yakin berjalan sampai hari ini. Dan harusnya itu ditiru oleh kabupaten kota. Dan kita sudah melakukan seruhan, ajakan kepada Bupati Wali Kota Sumatera Utara untuk mereka bersungguh-sungguh dalam menghadirkan meritokrasi. Dengan meritokrasi itu, Mas, kita beryakinan tidak ada lagi orang proses jabatan kepala sekolah, kadis, gitu, kepala OPD atau kabak atau kadit atau pengawas pendidikan dan seterusnya itu untuk membayar sesuatu kepada oknum. Dengan begitu maka pengawasan melekat seperti itu. Jadi ini yang memang patut kita sedihkan dan kita sayangkan bahwa di Langkat dan termasuk Binjai itu juga meritokrasi sangat-sangat jauh dari harapan nilai untuk bisa meritokrasi itu di 250 poin dari Komite Aparatur Sipil Negara seperti itu, Mas. Iya, kalau Mas Hendro sendiri melihat kalau dari sistem pengawasan internal dari pemerintah daerahnya sendiri, apakah ada hal-hal lagi yang harus ditekankan lagi gitu untuk program kedepannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, karena ketika kepala daerah sendiri sebagai pucuk pimpinan tertinggi melakukan suatu hal yang negatif begitu ya, akan sulit ini ke bawahnya. Gimana Bang Hendro menilainya? Ya, pertama kalau kita bicara bupati, maka di situ ada perangkat. Perangkat itu adalah inspektorat. Maka inspektorat bertugas bagaimana menghadirkan AFIP, sakit dan terusnya ya MCP yang ada di Kabupaten Langkat. Jadi ketika kita tahu angka AFIP, MCP dan sakitnya itu naik, maka itu relevan dengan bagaimana menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih, yang tertata dengan baik seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harus melakukan pembinaan edukasi kepada Bupati dan Wali Kota Sumatera Utara, ya, agar bahwa perilaku korup ini tidak digunakan secara hukum dan agama seperti itu. Karena APBD yang dianggarkan setiap tahun yang dibelanjakan untuk masyarakat sesungguhnya adalah untuk membangun masyarakat, menghadirkan pendidikan yang baik, berkualitas, menghadirkan kesehatan yang baik, berkualitas untuk masyarakat sendiri. Karena itulah sesungguhnya sejatinya adanya kepala daerah, bagaimana mereka sebagai pelayan rakyat, untuk mereka berpihak pada rakyat dan mereka membantu perjuangan dari pemerintah pusat untuk bagaimana program-program pusat bisa dilaksanakan dengan baik, dengan tepat dan tepat sasaran kepada masyarakat di wilayah provinsi dan di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, Mas. Baik. Ya, terakhir mungkin Bang Hendro, apa ini pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh pemangku kebijakan di Sumatera Utara agar kasus jerat korupsi ini menjadi yang terakhir di Sumatera Utara dan terkhusus di Langkat ini. Sekaligus closing statement-nya. Silakan Bang Hendro. Satu, kita mengusulkan ada akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran. Kalau kita sudah menginisiasi itu di beberapa desa, di Karo dan terusnya mereka melampirkan pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat desa mengawas. Nah, kita harus ke depan harus bisa begitu. APBD Kabupaten Kota. Semoga ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Bobi dan Pak Surya mendengar. Bagaimana kepala daerah, Bupati, Wali Kota untuk menjembrengkan di wilayah masing-masing, ya, bagaimana postur APBD mereka, belanja mereka dan pendapatan mereka. Sehingga masyarakat punya kontrol untuk melakukan pengawasan terhadap mereka. Yang juga kita minta pada pengawalan atau pengawasan di DPRD untuk lebih strike, lebih ketat dan lebih tegas, agar indikasi-indikasi korup bisa dimitigasi, bahkan kita zero accident seperti itu. Dan yang ketiga, kita menggunakan memanfaatkan keterbukaan informasi publik seperti itu. Jadi
kepala daerah harus beriman, harus berintegritas, harus kalau dia meresapi pendidikan yang ada di Magelang sebelum mereka menjalankan roda pemerintahan saat mereka dilantik oleh Presiden ya pada tahun lalu, harusnya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai Undang-Undang Dasar itu bisa menjadi inspirasi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena mereka digembleng berapa hari untuk menjadi pemimpin yang sejatinya menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan benar, dengan tata kelola yang benar seperti itu. Yeah. Dan berikutnya adalah mereka harus melakukan MOU dengan kejaksaan, dengan KPK untuk berintegritas, seperti sehingga kontrolnya itu berlapis, Mas Andreas. Kalau kontrol itu berlapis, masyarakat kontrol, DPRD kontrol, dan APH kontrol, maka potensi korup itu bisa kita cegah sedini mungkin. Niatnya aja pun kita bisa cegah, seperti itu, Mas. Iya. Baik, terima kasih Bang Hendro Susanto MIKOM yang sudah menjadi narasumber kami pada pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Bang Hendro. Ya, selamat pagi, Merdeka, Horas. Baik, demikian pendengar Hendro Susanto MIKOM selaku tokoh muda Sumatera Utara dan juga pemerhati masalah sosial. Selanjutnya kita akan kembali berdialog ya dengan Dr. Panca Sarjana Putra SHMH selaku dosen dan ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (WISU). Anda tentunya masih bisa mendengarkan siaran ini ya melalui siaran 94,3 MHz, kemudian melalui YouTube kami di RRI Medan dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kita akan break sejenak, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, masih bersama saya Andreas Purba dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi Senin 6 Juli 2026 dengan topik Jerat Korupsi Kepala Daerah. Saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Panca Sarjana Putra SHMH selaku dosen dan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (WISU). Selamat pagi Pak Panca. Selamat pagi Pak Andre. Baik, gimana kabar Pak Panca hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Andre. Pak Andre apa kabarnya? Sehat juga. Iya, tadi Pak Panca kita sudah berdialog dengan Bang Hendro Susanto ya, tokoh muda Sumatera Utara yang berasal dari Langkat yang banyak memberikan masukan-masukan juga ini untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi kasus serupa di Kabupaten Langkat. Kalau Pak Panca sendiri sebagai ahli hukum pidana Universitas Islam Sumatera Utara, bagaimana melihat dan menanggapi tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK yang kembali menjabat kepala daerah di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat bahwa kejahatan korupsi ini sejak 2004 ya, saya lihat ya, dari sampai 2006 itu ada 200 kasus ya, 215 kasus itu yang menyangkut kepala daerah, kan itu ya. Dan rata-rata yang menyangkut kepala daerah ini kan OTT, operasi tertangkap tangan. Kita melihat OTT terhadap kepala daerah yang pada saat itu melakukan tindak pidana korupsi ya. Jadi kalau saya melihat di sini OTT ini sebenarnya ini bentuk satu penindakan ya, tapi di sisi lain saya melihat juga bahwa dengan banyaknya OTT saya melihat hukum tidak efektif ya. Dalam penegakan hukum ini tidak efektif saya melihat dengan banyaknya OTT ini. Kenapa? Tiap hari, tiap tahun terus meningkat angka kejahatan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Maka ini harus ada tindakan-tindakan yang lebih lebih signifikan untuk memberantas korupsi. Jangan kita berharap jangan kita berpangku pada OTT dan OTT. Ini ada problem sebenarnya, kan gitu deh kan? Di mana di problem itu ada di dalam pengawasannya, kan gitu dia kan? Dan juga dalam
peraturan perundang-undangan. Jadi ini harus dibenahi. Bukan kita berharap harus tetap ada OTT, tapi harus ada yang lebih dibenahi itu dalam tataran pengawasan, dalam tataran peraturan perundang-undangan ini juga harus dibenahi. Itu menurut saya. Ya, artinya lebih baik pencegahan daripada pengobatan, seperti itu Pak? Iya, lebih baik pencegahan ya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena kalau sudah pengobatan ini kan sudah sudah masuk dalam kategori kritis ya, dan itu bisa merugikan masyarakat tentunya kalau dana-dana dari alokasi negara itu diperuntukkan ke masyarakat dikorupsi oleh oknum-oknum kepala daerah, itu merugikan. Jadi harus ada di dahulu yang namanya preventif ya, pencegahan baru pengawasan, itu yang terpenting. Kita bukan senang kali adanya itu tidak, kan itu dia kan. Adanya pencegahan, pengawasan dan pembenahan regulasi peraturan perundang-undangan untuk membuat para calon-calon koruptor ini bisa ada jerahnya, ya. Itu dia. Yeah. Pak Panca, ini kasusnya kan diduga melibatkan sektor pendidikan dan juga pengangkatan jabatan di daerah. Nah, kalau dari delik hukum pidana, gimana kita membedakan antara tindakan pemerasan oleh atasan, kemudian suap menyuap, atau gratifikasi sukarela ini di birokrasi daerah kita, Pak? Iya. Baik, kalau kita melihat dalam konteks ini, kita kan ada mengetahui beberapa delik pidana ya, delik pidana korupsi itu kan. Yeah. Ada yang namanya suap, ada yang namanya penggelapan, kan itu dia kan. Ada yang namanya pemerasan, kan itu dia kan. Mm-hmm. Ya yang kita duga, yang patut kita duga dalam ranah pendidikan ini ada yang namanya delik pemerasan ya, yang dijalankan oleh kepala daerah melalui oknum-oknum anggotanya, kan itu dia kan, dengan cara apa? Dengan cara mengancam, kan itu. Ini hal yang tidak bisa kita pungkiri. Misalnya kepala-kepala dinas, kepala-kepala sekolah diancam, kan itu dia kan, diperas dengan metode diancam kalau tidak diberikan sejumlah uang, maka jabatan mereka akan diganti. Maka jabatan mereka tidak menjabat lagi, kan gitu ya kan. Jadi modusnya saya melihat ini deliknya pemerasan. Saya lebih kepada pemerasan, kan gitu ya kan. Mm-hmm. Karena kepala-kepala dinas ini, terutama kepala dinas pendidikan di area pendidikan ini kan area yang empuk ya, saya pikir ya. Anggaran itu banyak, kan gitu ya kan. Anggaran itu berlebih dan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum kepala daerah untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan guna mengembalikan modal dia menjadi kepala daerah. Jadi itu dia. Jadi ini lebih kepada saya melihat pemerasan ya, di aspek korupsinya itu di delik pemerasan, kan itu dia kan, dengan cara mengancam. Begitu dia. Iya. Kalau Pak Panca melihat urgensi dari pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset yang sampai kini pun masih belum rampung ini, Pak. Dalam kaitannya untuk mempermudah penegak hukum juga untuk menyita aset dari para kepala daerah yang diduga dari hasil korupsinya, gimana Pak Panca menilainya? Ya, baik. Ini saya melihat bahwa ini kan antara kemauan ya, antara kemauan siapa? Legislatif ya, eksekutif dan legislatif, terutama legislatif lah ya, terhadap undang-undang perampasan RUU perampasan aset ini. Apakah dipandang penting? Saya pikir iya. Ya kan. Kenapa? Kalau RUU perampasan aset ini tidak segera disahkan, kan, maka para koruptor itu makin menjadi tingkahnya. Kenapa? Yang disita tidak aset saya kok, kan gitu dia kan, atau yang disita itu kan sedikit, kan gitu dia kan, ya sudah nggak apa-apa, kan gitu dia kan. Maka dalam hal ini dalam konteks ya, saya coba kritik ya, dalam konteks pembentuk undang-undang kan ini ada di legislatif, Pak, kan gitu dia kan. Maka kepala-kepala daerah ini kan merupakan dari calon-calon partai politik ya, di mana partai politik itu juga berkecimpung di legislatif. Makanya kita lihat bagaimana keseriusan legislatif, kan kelihatan keseriusan legislatif dan eksekutif tentunya untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset ini menjadi undang-undang, agar ketika ini menjadi undang-undang ini terus bisa
berlakukan dan para koruptor itu aset-asetnya itu bisa dirampas sehingga atau juga bisa memiskinkan memiskinkan para koruptor itu. Dan saya pastikan bahwa kalau RUU perampasan aset disahkan jadi undang-undang perampasan aset, saya pastikan para calon-calon koruptor takut dengan tindakannya untuk melakukan korupsi. Saya pastikan itu. Yeah. Artinya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset ini tentu menjadi instrumen hukum yang sangat dinanti-nantikan ini ya, agar penyelamatan uang rakyat bisa berjalan lebih cepat dan taktis juga, begitu ya Pak ya? Ya, itu dari sisi regulasi betul Pak Andre, itu betul. Ya, baik. Selain pidana pokok berupa penjara dan denda bagi para koruptor ya, ada juga pidana tambahan seperti pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik ini Pak. Nah kalau menurut Pak Panca sendiri, seberapa efektif sebenarnya sanksi pencabutan hak politik ini dalam memutus karir politik dari para koruptor itu sendiri Pak? Betul. Kalau saya melihat pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik ya, itu memang dalam secara konstitusi hak seseorang ya untuk memilih dan dipilih kan begitu ya kan. Tapi di sisi lain kita melihat dari sisi dalam perspektif kriminologi dan viktimologi, bahwa orang pelaku kejahatan itu dipercayakan lagi, pernah dia melakukan kejahatan dipercaya lagi untuk melakukan dipercaya lagi atau diberi ruang untuk memimpin, yang ditakutkan terulang kembali tindakan kejahatan yang dia lakukan pada saat dia sebelumnya pernah memimpin, kan begitu dia kan. Maka di sini dalam hal saya melihat undang-undang atau undang-undang tindak pidana korupsi ya, undang-undang dalam pemberian sanksinya, saya pikir ini juga harus ada dibenak, harus ada pembenahan lah. Ya silahkanlah hak konstitusi seseorang, tapi harus menjadi perhatian bahwa kalau orang yang sudah pernah dihukum, tentu kan, lalu dia memimpin lagi, walaupun dalam peraturannya itu kan, dalam perundang-undangan itu, misalnya dalam masa 5 tahun dia tidak boleh mencalonkan atau tidak boleh mencalonkan kan gitu kan. Itu dia. Tapi lebih baik tidak ada lagi yang seperti itu. Kan itu kan, tidak ada lagi yang seperti itu. Silahkan dia jangan memimpin lagi menjadi kepala daerah dalam kepala daerah ya, misalnya gitu. Jangan. Kenapa? Ini yang ditakutkan bisa terulang lagi perbuatan itu, dan ini bisa mencederai yang namanya mencederai demokrasi, dan juga mendapat dan timbul penilaian, jadinya tidak ada regenerasi lagi, jadinya masa koruptor bisa mencalonkan lagi. Kan ini kan untuk ya tidak regenerasi. Pelan generasi muda Indonesia cukup banyak ya, dan cukup kredibel kan itu kan. Kenapa harus koruptor lagi? Misalnya ke depan, misalnya 5 tahun ke depan itu harus memimpin lagi menjadi kepala daerah. Begitu dia. Iya. Pak Panca, KPK ini sempat menyinggung tentang fenomena miris adanya regenerasi korupsi di daerah tersebut. Karena kasus serupa pernah terjadi sebelumnya pada bupati sebelumnya ya. Kalau dari sudut pandang kriminologi dan juga hukum pidana, kenapa hukuman yang dijatuhkan pada pejabat terdahulu itu gagal menjadi faktor pencegah bagi penjabat berikutnya, Pak? Baik, karena begini, karena kita melihat kenapa tidak menjadi efek jerah kan gitu ya. Kan? Yeah. Pertama dari sisi aparat penegak hukumnya ya, dari sisi aparat penegak hukum. Misalnya kejaksaan, tentunya kejaksaan harus betul-betul menuntut ini sesuai fakta ya. Kalau memang faktanya betul dia terungkap terbukti, tuntutlah yang seberat-beratnya. Jangan takut-takut kan gitu dia kan. Jangan bermain kan gitu dia kan. Lalu juga hakim, kalau memang terbukti dalam fakta persidangan, dukung tuntutan jaksa. Kalau jaksa menuntut berat, ya dukung dong. Hakim harus mendukung tuntutan jaksa seberat-beratnya kan terhadap pelaku. Lalu selanjutnya adalah dalam konteks lapas. Kan di lapas. Di lapas itu jangan ada diberi fasilitas kan gitu ya kan. Kita lihat ke beberapa tahun lalu ya, ada oknum-oknum lapas yang dicopot gara-gara apa? Memberikan fasilitas kepada siapa? Kepada narapidana koruptor kan dengan ruangan AC lah, beginilah bla 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 sebagainya. Ini yang sehingga tidak ada efek jerah. Bisa nanti uang misalnya korupsi itu cukup denda dikembalikan dari misalnya korupsi diduga 100 miliar dan dikembalikan 25 miliar atau 30 miliar. Lebihnya bisa disuap kepada oknum-oknum kan gitu kan penegak hukum. Inilah yang sebenarnya tidak timbul efek jerah karena sistem ini belum dibenahi secara keseluruhan.
Pak Andri. Begitu dia Pak Andri. Baik. Mungkin terakhir Pak Panca, apa mungkin catatan hukum yang paling krusial untuk segera dibenahi dalam sistem peradilan korupsi kita agar penegakan hukum ke depannya bisa berwibawa dan juga ditakuti oleh para calon koruptor? Sekaligus closing statement dari Pak Panca. Silakan Pak. Baik, yang perlu dibenahi sebenarnya dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini adalah pertama, itu adalah berkaitan dengan pencegahannya itu ya, pencegahan itu. Itu harus ada secara masif dilakukan sosialisasi terhadap anti korupsi ini. Baik itu oleh aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga agama, terutama misalnya MUI, gitu, ke Dewan Gereja dan sebagainya. Ini harus masif pencegahan, supaya ada pencegahan. Kedua, pengawasan yang harus dibenahi. Jangan pengawasan di internal itu misalnya apa? Inspektorat. Jangan pula, karena inspektorat ini kan di bawah kepala daerah. Betul. Takut dong inspektorat karena di bawah kepala daerah. Kalau dia membuat rekomendasi ini, kepala daerah melihat ini, ini jangan kau buat begini. Nah, jadi inspektorat ini dalam pengawasan juga harus dipilih dari orang-orang yang kredibel. Jangan yang dipilih dari orang-orang dari kepala daerah tersebut. Jangan dari orang yang kredibel ya, pengawasan itu. Lalu selanjutnya adalah pembenahan menyangkut peraturan perundang-undangan. Pertama itu adalah menyangkut masalah undang-undang korupsi. Saya meminta kepada negara, kepada legislatif, kalau memang benar-benar ingin memberantas korupsi, buat yang namanya sanksi hukuman mati itu tidak hanya dalam konteks korupsi terhadap dana bantuan bencana sosial, tapi korupsi korupsi terhadap korupsi yang biasa-biasa saja, misalnya pada umumnya itu harus ada sanksi pidana mati. Lalu dalam konteks undang-undang perampasan aset harus disegerakan agar bisa memiskinkan namanya koruptor tersebut. Mungkin demikian saja itu masukan dari saya, dan kita berharap, closing statement saya, kita berharap bahwa ke depan pemilihan kepala daerah itu lebih selektif, lalu juga dalam konteks pemilihan daerah, mari masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Utara, jangan kita terima yang namanya suap dan sebagainya dalam pemilihan kepala daerah. Kita dukung kepala daerah kita itu dengan pure apa adanya, tanpa meminta-meminta. Karena apa? Kalau kita meminta-minta, maka ini akan berefek ke depan, dia akan mengembalikan modalnya dengan cara korupsi. Ini harus kita benahi dalam sistem perpolitikan kita. Demikian, bila terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Panca Sarjana Putra yang sudah bergabung dalam Dialog Aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Andri, sama-sama. Demikian pendengar dialog kami bersama dengan Dr. Panca Sarjana Putra SHMH selaku dosen dan ahli hukum pidana Fakultas Hukum UISU, dan juga di awal tadi kita sudah berdialog dengan Bang Hendro Susanto MIKOM selaku tokoh muda Sumatera Utara dan juga pemerhati masalah sosial. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Sumut ini, yang sudah menyaksikan melalui siaran 94,3 MHz melalui kanal YouTube kami di RRI.net_Medan dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News
berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.